Kembali lagi di Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Bib, Ya. ini kan banyak sekali pertanyaan dari masyarakat, Bib. Ya. Bahwasanya di sini sudah membudaya di Nusantara kita, terutama di kampung-kampung ini, Bib. Ya. Nah, ada malam Ramadan ke-21. Pada malam tersebut biasa dilaksanakan kegiatan selikuran. Ya. Nah, di mana kegiatan ini biasanya diisi dengan tahlil bersama dan ditutup dengan makan bersama. Ya. Kembul Bujono gitu. Nah, bagaimana pendapat Habib terhadap hal ini, Bib? Adakah dasar tuntunannya dalam Islam untuk ini? Ya. Silakan, Bib. Baik, ada tuntunannya ada. Kalau saya yang di acara selikuran itu seringnya pas makan-makan itu, Mas. Sama Habib ya. Saya juga sering datang pas makannya aja. Pas makan. Pas makannya. Baik, seperti tadi yang saya ceritakan bahwa Ya. Ulama kita ini menciptakan dari hasil ijtihad mereka di Lailatul Qadar turun di hari-hari ganjil di akhir dari bulan Ramadan. Ya. Kalau sebenarnya menurut kita ini kita tidak bisa mengambil secara tiba-tiba di hari likuran tadi. Yuk, biasanya ora tau ngaji yuk tiba-tiba ngaji. Yeah. Biasanya tau yasinan yuk yasinan. Yeah. Biasanya ora tau ning masjid yuk ning masjid ming kepengin Lailatul Qadar. Yeah. Yang diguyu malaikat, Mas. Wong pikir pengen absen terus tiba-tiba rajin itu ya. Tiba-tiba rajin. Yeah. Harusnya begini. Lailatul Qadar itu 20 dari hari-hari yang sudah ditentukan tadi harus diikuti atau didahului oleh awal-awalnya sudah baik. Nah, memang kalau kita bisa melakukan dari awal itu sudah full kegiatan Ramadan, karena Ramadan itu waktu yang berbeda dengan waktu-waktu yang lain, karena saking mulianya bulan Ramadan ini. Yeah. Maka pergunakanlah itu dengan baik dari awal agar dimungkinkan bagi kita di saat likuran nanti kita bisa menangkap sinyal itu atau justru meraih dari Lailatul Qadar itu sendiri. Amin. Nah, yang dilakukan banyak orang ya tidak apa-apa, maksudnya karena masyarakat kita ini juga tidak semuanya punya semangat untuk ibadah yang kuat atau pengertian dari Lailatul Qadar itu sendiri juga tidak sempurna. Akhirnya ya walaupun di tanggal ganjil itu mbok menawa dia dapat Lailatul Qadar versi awam atau versi mereka, karena Lailatul Qadar itu sebenarnya untuk semua orang, jadi tidak hanya orang yang suka beribadah. Itu kalau dia mendapatkannya Lailatul Qadar dengan posisi dia ibadah, maka dia akan memperkuatnya dari sisi itu juga. Tapi bagi umum bisa dimungkinkan, misalkan Mas Dimas, wong kula kuwi ya ora patek seneng ibadah, iso Lailatul Qadar. Asalkan satu, seneng dengan Ramadan gitu. Suka dengan Ramadan ya. Itu yang paling mudah. Ya, berarti bisa dari awal ya. Dari awal. Dari awal Ramadan kita sudah tadi dari padusan tadi. Jadi mandi dengan sukaria karena kepingin datangnya Ramadan tadi. Nah, itu kunci itu. Itu kunci dari mendapatkan Lailatul Qadar. Ini kan ono wong poso menah pisan wah. Iya. Gitu. Bib, tadi sudah disampaikan Habib bahwasanya ada beberapa tanda-tanda ketika Lailatul Qadar itu tiba gitu. Iya. Ya. Ada disebutkan di banyak riwayat, banyak cerita, bahkan dari beberapa qaul ulama itu bahwa yang paling mudah untuk memberi tanda, memberitahu kepada kita tanda, bahwa tandanya apa? Tandanya yaitu tadi tenang semuanya. Tenang semua ya. Karena nge-freeze, mereka itu tiba-tiba menjadi diam karena hormat dan tunduk. Quran itu kalau diturunkan kepada gunung, maka gunung itu akan tunduk. Jadi karena Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran itu sendiri, ya semuanya. Maka digambarkan gunung saja nek dididon ke ayat Quran, kedawuh Gusti Allah, maka gunung itu akan tunduk kepada itu. Nah, padahal itu anzalna fil Lailatul Qadar itu seluruhnya Al-Quran itu turun di langit. Langitnya bumi. Jadi nanti dari langit bumi turun satu-satu berdasarkan apa yang dibutuhkan Rasulullah SAW di dalam perjalanannya. Lalu logikanya seperti ini.
Lailatul Qadar itu berarti turunnya Al-Quran di bumi untuk manusia dan alam semuanya. Ya. Nah ini Allah Ta'ala menerangkan sendiri bahwa setiap ayatku saja jika diturunkan kepada gunung, maka gunung itu akan khusyuk, jadi tunduk. Karena takut kepada Allah Ta'ala. Nah gitu. Yeah. Karena ada ayat tadi. Lailatul Qadar itu seluruhnya, maka bisa dibayangkan kalau satu ayat saja di gunung-gunung itu tunduk, maka satu ayat, satu Quran itu berarti semuanya akan diam semuanya. Masya Allah. Nah ini logika paling mudah. Begitu ya Beb. Yeah. Baik, terima kasih Beb. Nah Beb, kira-kira amalan apa Beb yang paling mudah untuk dilaksanakan ya, atau dilaksanakan pada malam Qadar tersebut Beb? Terus utama ini khususnya untuk anak muda ini Beb, generasi milenial kita. Ini biasanya kan mereka AB aja ini ya. Iya. Ya kalau yang paling mudah itu ya seperti yang saya sampaikan tadi, mereka menyenangi Ramadan. Mereka melakukan puasa dengan suka dan ria, melakukan puasa dengan riang dan gembira. Karena segala hal yang dilakukan dengan kecintaan, segala hal yang dilakukan dengan senang itu akan menghasilkan hal yang baik, walaupun tidak optimal seperti orang-orang yang setiap hari mujahadah di bulan Ramadan atau sholat di bulan Ramadan. Karena anak muda itu ya kita pernah muda, nek kon poso aja, kon tangi aja kadang kita malas tangi sahur, kadung ngantuk jadi karo rasa-rasa kayak kelem sahur. Nah, alam mereka ini, yang penting mereka bisa melakukan puasa ini walaupun berat rasanya, tapi ya harus senang, harus dilakukan dengan senang. Nek iso karo maca Quran ya baca Quran. Kalau tidak bisa ya bersolawatan setiap hari. Kalau ora iso, sing penting lakoni dengan sukaria dan riang gembira. Alhamdulillah. Nah, gitu. Jadi dawuh Allah Ta'ala ini dilakukan dengan senang. Dengan senang ya. Baik. Dengan dasar senang, cinta dulu, insya Allah nanti riang ya. Iya. Kalau perintah itu dilakukan dengan menggerutu dulu, nanti hasilnya juga nggak bagus. Iya. Apalagi dengan emosi. Baik, begitu ya. Baik, Beb, terima kasih. Pemirsa, Kalam Ramadan dari penjelasan yang telah disampaikan guru kita, tentu berharap kita tidak sekedar menambah pengetahuan ya, tetapi lebih dari itu, kita bisa mengamalkan sekuat dan semampu kita. Tetaplah di Kalam Ramadan, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi.